kayak masalah sekarang orang-orang pada belanja pakai tas kain gitu. Tapi setiap ada tas yang motifnya lucu dia beli lagi, terus menjaga lingkungannya di mana gitu. Dalam konteks krisis iklim, masih ada harapan nggak sih? Mengupas ragam cara berkelanjutan dalam kehidupan. Saya Kiki Nasution, inilah Sabda Bumi. Renungan untuk peradaban. Bisakah kita semua berubah dan keluar dari sistem yang sudah terlanjur merusak bumi ini? Di era kapitalisme yang semakin mempercepat narasi manusia menuju ambang kepunahan, pertanyaan ini semakin relevan. Tetapi, apakah mencari jawaban dari pertanyaan tersebut hanyalah mimpi belaka? Apakah kita sudah tidak ada lagi harapan untuk membuat peradaban kita kembali dekat dengan alam? Kali ini saya bertemu dengan teman saya, Vini Aprilia, seorang fotografer dan researcher yang aktif dalam mengkaji isu lingkungan dan budaya. Kita akan mengeksplor berbagai perspektif untuk kembali menemukan optimisme di narasi eksistensi manusia yang penuh dengan pesimisme. Halo semua, kembali lagi di Sabda Bumi, saya Kiki Nasution. Sekarang kita lagi di Jakarta. Oke, jadi hari ini kita akan ngobrol dengan Vini, seorang fotografer dan juga seorang cultural studies student. Ya, benar ya, Vin? Oke, researchers. Mungkin yang belum tahu, mungkin kira-kira bisa nggak jelas perkenalkan Vini itu sebagai apa dan kesehariannya ngapain nih gitu ke penonton kita. Oke, nama saya Vini. Saya kalau bilang saya itu fotografer, tapi kebanyakan sehari-hari saya lebih bekerja sebagai digital communication. Karena sekarang mulai ngantor lagi. Tapi untuk background-nya sendiri, sebenarnya background awalnya banget itu sebagai visual communication designer. Tapi setelah itu kerja dan mulai fokus di fotografi, dan awal kerja itu fotografinya emang banyak temanya ke lingkungan gitu. Terus sejak saat itu lanjut sekolah lagi dan di situ ngambil cultural studies. Lu mulai terpapar masalah isu lingkungan, perubahan iklim, dan mulai melakukan aksi dalam menceritakan dan juga keseharian lu mulai implement lebih ke berkelanjutan, sustainable kan. Awal mulanya itu gara-gara apa sih, Vin? Mungkin kalau dari lingkungan sendiri sebenarnya ada upbringing dari keluarga juga. Sebenarnya lingkungan itu kan luas kan, bukan cuma nggak nyampah dan jaga pohon-pohonan aja kan, kayak dari binatang juga gitu. Kalau upbringing dari keluarga sebenarnya dari dulu udah sering kayak rescue binatang, itu kan juga termasuk cara kita menjaga rescue binatang kan. Misalnya gimana tuh? Kayak dari zaman nenekku gitu, mereka udah sering kayak rescue kucing, terus akhirnya ke bawah sampai sekarang kami masih rescue kucing di rumah. Terus rescue anjing juga, kayak tadinya tuh di rumah ada 9 anjing, sekarang ada 7 dan semuanya rescue gitu. Itu juga sebenarnya kalau dipikir-pikir awal mikirnya kayak ya udah rescue binatang gitu. Cuma setelah pikir udah sebenarnya itu salah satu cara kita untuk menjaga lingkungan juga, kayak misalnya overpopulasi kucing jalanan gitu kan. Nah, untuk lingkungannya sendiri sebenarnya tuh baru benar-benar terpapar sejak kerja. Kerja di sebelum ini yang sekarang atau yang sebelum dulu? Yang dulunya. Jadi dulu sempat kerja di satu organisasi gitu. Tapi salah satu role-nya itu adalah untuk menceritakan proyek-proyek lingkungan mereka. Walaupun technically waktu itu lebih kayak nyeritain beneficiaries gitu, tapi jadi terpapar sama isu-isu lainnya kan. Ya, otomatis kita riset, otomatis kita baca lebih banyak. Salah satu isu yang di cover itu adalah tentang Sumatran tiger, kan udah kayak endangered kan. Terus dari situ mulai baca-baca lagi, ternyata perilaku manusia, babat hutan segala macam itu banyak terpengaruh ke habitat lainnya, ke binatang misalnya, atau ke isu kayak climate crisis. Nah, terus itu kurang lebih kerja selama 4 tahun di situ. Dari situ akhirnya lanjut sekolah lagi. Nah, sekolah itu belajar cultural studies. Nah, waktu ngambil cultural studies itu jadi lebih digali lagi, bukan cuma masalah lingkungannya, tapi lebih kayak gimana produksi budaya dan produksi keilmuan manusia itu bisa dipakai untuk konservasi lingkungan juga. Bukan konservasi, mungkin lebih kayak menjaga lingkungan mungkin. Mungkin sebelum gua nanya masalah lebih ke fotografi, kan hari ini panas banget nih. Ya, panas banget. Lu gimana ngeliat sekarang perubahan iklim yang ada terjadi di Indonesia sekarang? Dan sekarang katanya lagi heat wave ya? Iya, lagi heat wave.
how do you see climate change right now? I feel like it's getting worse. Alright, Ya, jadi kayak sebenarnya sih segampang panas banget aja sih, emang sekarang panas banget. Mungkin kalau kita orang di kota gitu kayak lebih mikirnya oh iya cuma panas-panas aja gitu. Cuma sebenarnya itu bukan di luar saya, kayak banyak orang yang jauh lebih terpapar daripada kita gitu. Mungkin kita kayak nganggepnya enteng aja gitu karena kita panasan masuk ruangan juga AC lagi Kita gitu. punya option Kita punya gitu option kan. gitu. Ada beberapa orang di luar sana yang nggak punya pilihan dan harus akhirnya jadi kayak jadi frontier yang menghadapi dampak dari climate crisis ini gitu. Salah satu contohnya adalah masyarakat adat. Terus habis itu ya, dan dampaknya juga bukan cuma kayak ke lingkungan, kayak kekeringan atau apa juga gitu kan, kayak kesehatan juga ada. Mungkin banyak yang agak susah punya akses, terus heatwave kan banyak efeknya ke kesehatan, kayak jadi Benar. gagal organ atau apa, atau fainting, pingsan gitu. Benar. Dari pandangan lo melihat peradaban sekarang tuh gimana gitu? Maksudnya kan sekarang kita kan, ya kita di era climate change, tapi juga kita berada di era kapitalisme yang dimana kita tidak mengenal arti cukup gitu. Kita melakukan over consumerism, kita belanja sebanyak-banyaknya, dan akhirnya impact-nya tuh ke lingkungan gitu kan. So, what's your thought on this gitu? Menurut gue tuh kalau misalnya kayak kita menyentuh masalah kapitalisme dan konsumerisme, overconsumption, itu juga salah satu drive yang semua orang akhirnya melakukan itu. Apalagi sekarang mulai banyak juga kayak kita nggak bisa lepas dari kayak oversaturasi media. Oke, oversaturasi media gimana maksudnya? Oversaturasi kayak misalnya kayak kita selalu di-push untuk membeli sesuatu yang baru, mengikuti tren yang baru, tren lifestyle atau tren fashion gitu misalnya. Dan ketika itu terjadi, kayak akhirnya orang beli lagi, dan itu jadi konsumerisme dan overconsumption, dan itu akhirnya dampaknya besar kepada lingkungan kan. Perilaku yang seperti ini kalau misalnya kita nggak bisa lepas dari itu, dan kita nggak mengenal kayak ini kapan sih mestinya udah berhenti, kayak ini udah cukup deh, kayak kita udah nggak perlu beli lagi. Kalau misalnya kita tidak bisa menyadarkan diri bahwa kita what we have is actually enough, dan kita terus kayak kalau misalnya dari segi korporasi gitu, profit maximization, terus habis itu mereka terus ekstraksi bumi untuk berbagai kebutuhan gitu, itu yang akhirnya buntutnya menjadi pencetus climate crisis juga kan. Tren semakin banyak, misalnya paling gampang ngambilnya dari tren lifestyle sama inilah ya, dari fashion gitu yang paling banyak. Kayak kita buka social media, terus semua orang kayak oh ya beli ini beli itu, dan ketika orang beli itu dan produksinya juga semakin banyak yang semakin murah, dan gak jelas asalnya dari mana, produksinya bagaimana, itu kan sebenarnya jadi kayak jadi kayak domino effect gitu kan. Bukan cuma ke lingkungan aja, misalnya limbah lingkungan, terus habis itu bisa juga lari ke child labor atau ke hal-hal lainnya gitu. Jadi kayaknya kalau salah sistem. Iya, udah dari sistemnya kayak, dan in a way kita sebenarnya bisa bangga sih lari dari sistem ini, keluar dari sistem yang udah dari zaman dulu udah dibentuk seperti kayak gini gitu. Is there a possibility for us to escape? Lo banyak liput tentang narasi masyarakat adat juga kan, dan lingkungan. Yang benang merah yang gue dapat adalah mereka tuh mengenal arti cukup gitu loh. Maksudnya mereka ya mengambil resource juga dari hutan gitu. Mereka juga ada motong pohon juga gitu. Tapi dan juga ada berburu satwa-satwa liar untuk makan mereka kan. Tapi dalam kadar cukup gitu. Kalau ngobrol sama masyarakat urban ya, kalau ngomongin alam tuh kesannya tuh alam tuh jauh di sana gitu. Kayak di gunung atau di laut, kayaknya kalau mau ngelihat alam tuh kita mesti hiking dulu. Bener. Atau kita mesti ke diving dulu ke dalam air, padahal alam ada di backyard kita gitu. Di mana-mana kita bagian dari alam gitu. Kayak kalau misalnya kita tarik lagi ke zaman dulu, itu juga diperburuk dengan misalnya zaman gerakan-gerakan romantisme gitu, gimana itu muncul misalnya di lukisan, terus di literatur, kayak misalnya John Milton Paradise Lost menggambarkan alam tuh sebagai sesuatu yang
sublime, yang pristine, yang tidak ada kehadiran manusia di situ gitu. Jadi kesannya ya udah alam manusia gitu. Padahal sebenarnya manusia itu bagian dari alam kan. Kayak tadi Ki bilang di masyarakat adat mereka menjaga hutan. Benar. Jadi sebenarnya kita jangan jadi mikir kayak oh ya itu emang tugas masyarakat adat menjaga hutan. Sebenarnya kita manusia juga, kita juga bagian dari alam juga. Cuma bedanya kebanyakan masyarakat adat tinggalnya dekat dengan hutan, kita tinggalnya di kota. Dan kalau misalnya ngomongin masalah peran, sebenarnya peran kita juga sama, menjaga alam juga. Cuma masyarakat adat menjalankan peran mereka sebagai penjaga alam, kita nggak menjalankan peran kita sebagai penjaga alam. Benar. Ini asumsi aku mungkin ya. Apakah karena kita masyarakat kota itu terputus dengan alam, karena mereka ya tidak apa ya, mungkin kalau masyarakat adat kan karena dia ngambil resource kan langsung dari alam, dan dia setiap hari kan juga ke hutan terus gitu kan, jadi macam ada koneksi karena mereka tinggal di situ langsung kan. Nah kita kan nggak gitu kan, misalnya di kota kan kita dikelilingi concrete walls kan, gedung gitu kan, dan mau makan pun tinggal di supermarket, GoFood, jadi ada proses yang terputus gitu kan. What's the best approach untuk kita orang kota mengembalikan hubungan itu kembali gitu loh? Sebenarnya memperbaiki hubungan sama alam tuh bukan mudah juga ya, cuma mungkin kita bisa lebih memikirkan aja dampak yang kita lakukan sehari-hari kepada alam tuh kayak gimana. Kayak ya emang nggak bisa dipungkirin kita semua ngambil makanan, terus habis itu kayak tadi masalah produce segala macam, kita nggak punya sawah langsung, kita nggak berburu langsung gitu. Benar. Dan itu semua emang udah dari mass market gitu, semuanya mass produce. Tapi mungkin kita bisa cari gimana kita bisa mengurangi, atau bukan mengurangi, mungkin kita ya balik lagi mengenal kata cukup itu. Kayak batas kita tuh di mana sih gitu ketika kita mengkonsumsi sesuatu gitu. Udah mulai juga banyak yang bikin urban farming kan di rumahnya. Benar. Itu juga mungkin itu salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk bukan memutus rantai ya. Kayaknya kalau memutus rantai itu agak utopis ya. Iya, utopis dan susah sih. Dan agak susah karena ya balik lagi ke yang tadi di awal, untuk keluar dari sistem ini emang susah gitu. Padahal nanti kita secara akar tuh masyarakat Indonesia itu sangat indigenous malah gitu. Mereka punya budaya yang menjaga alam dan mereka melatih cukup kan. Tapi kita punya akar yaitu kolonialisme sebenarnya betul. Kan itu. Kolonialisme inilah akhirnya yang membentuk pola pikir yang menggantikan pola pikir leluhur kita dulu sebenarnya yang sangat dekat dengan alam dan sehat gitu kan. So from your perspective, bisakah kita istilahnya mendekolonialisasi atau menghilangkan pemikiran kolonial secara penuh? Decolonizing the mind. Iya, decolonizing the mind. Iya, decolonization itu sebenarnya isu yang menarik, dan itu juga salah satu area study yang waktu belajar cultural studies itu sangat digaungkan gitu, kayak decolonize the mind, decolonize the institution, decolonize apa semua dekolonisasi gitu. Sampai artinya bagus, maksudnya decolonization sendiri itu bagus, cuma missionnya bagus, cuma lama-lama sama seperti jargon-jargon lainnya karena terlalu banyak diucapin jadi kayak watered down, dan sebenarnya apa sih gitu yang mau kita decolonizing. Tapi ya decolonization itu penting menurutku. Cuma balik lagi kalau ngomongin masalah kolonialisme ya, masalah kolonialisasi itu kayak ketika pada masa kolonialisme itu masuk ke sini, itu yang akhirnya membuat kita sangat bergantung dengan beberapa hal gitu kan. Kayak misalnya land extraction gitu. Oke. Itu juga kan sebenarnya produk-produk kolonialisme kan. Dan akhirnya di situ banyak praktek-praktek yang eksploitatif, terus habis itu komunitas masyarakat adat yang displacement, terpisahkan dari dari tempat aslinya. Itu juga kan sebenarnya produk-produk kolonial kan. Dan akhirnya kayak misalnya kenapa banyak pembabatan hutan, natural habitat semuanya berubah jadi agricultural fields, atau misalnya jadi jalanan, plantation, terus jadi tempat-tempat mining. Itu kan juga sebenarnya peninggalan-peninggalan kolonial yang udah terlanjur ada, mau keluar dari situ juga susah gitu. Mungkin secara sistem bisa, tapi kita juga harus lihat masyarakat yang tinggal di situ yang nggak punya opsi lain,
itu gimana ke depannya gitu. Benar. Balik lagi kita harus ingat bahwa banyak orang-orang yang bergantung di situ juga, dan kemungkinan orang-orang ini tidak memiliki privilege seperti kita yang punya option gitu. Benar. Kita punya option untuk nggak pakai palm oil products gitu, atau kita punya option untuk nggak pakai plastik. Tapi beberapa orang nggak bisa. Jadi nggak bisa, masalah itu nggak bisa dibebanin ke individu gitu sih. Karena sebenarnya kalau ditarik ya masalah itu emang udah sistematis gitu. Oke, menarik. Bagi seorang Vini, sustainable atau berkelanjutan itu apa sebenarnya? Makna secara utuh. Makna secara utuh. Karena kan sebenarnya banyak gerakan-gerakan ini kan kayak dinaungkan banyak orang atau bisnis-bisnis tertentu kayak kita harus sustainable, kita harus green atau bla bla bla. Lama-lama terlalu overrated dan terlalu jadi kayak kehilangan makna kan. Iya, betul. Apa sih arti sustainable tuh jadi semakin hilang gitu kan. Misalnya jadi kayak semacam kata-kata penghias biar kelihatannya kita peduli gitu kan. Jadi green, apa sih bilangnya? Greenwashing. Iya, greenwashing, sorry, itu jadi greenwashing. Jadi sesuatu yang digunakan untuk marketing malah jadi gitu. Betul. So, secara utuh makna sustainable dan atau berkelanjutan itu apa sih bagi seorang Vini? Kalau menurutku sustainability itu sebenarnya bukan cuma masalah lingkungan sih, tapi mencakup ke hal-hal lainnya kayak misalnya social justice, terus distribusi resources yang merata bagi semua masyarakat, tidak mengenal social economic background juga. Menurutku tuh environmental sustainability itu nggak bisa kita capai tanpa kita melihat ketidakseimbangan sosial dan ekonomik masyarakat yang ada di dalam ketidakadilan di situ yang ada di dalam komunitas tersebut gitu. Kalau ngomongin masalah sustainabilitas, kita juga harus lihat gimana akses kepada air bersih, udara bersih. Jadi nggak semata-mata beli produk yang kalau kita ngelihat sustainability kan langsung kebayangnya produk sustainable berasal dari mana-mana gitu kan. Mungkin secara keseharian juga kita bisa bisa melepaskan itu dari dari market jargonistiknya itu ya, jadi kayak gitu, kayak kita lebih melihat kayak gimana sih sebenarnya keadilan social justice tuh kayak gimana, dan kita nggak bisa cuma lihat dampaknya ke lingkungan aja, tapi kita juga lihat socio-economic impact-nya gimana atau socio-cultural impact-nya gimana gitu. Karena misalnya kalau kita ngomongin sustainable kan pernah juga ada masalah tren makanan sehat kayak quinoa gitu kan. Itu kan kayak kalau di waktu itu di barat kan tuh kayak ini superfood apa segala macam, dan itu sehat, itu sustainable dan segala macam gitu. Tapi ternyata pada prakteknya di daerah asalnya itu malah merugikan masyarakat adat di situ gitu. Jadi sustainable buat orang yang beli, tapi buat lahannya enggak gitu. Mungkin lebih ke sadar kali, elemen sadar itu ya yang dimasuk dalam arti sustainable gitu kan. Kalau misalnya sustainable, baik lagi ke awal tadi ngomongin masalah greenwashing, kita beli produk-produk sustainable tapi kita beli terus kita overkonsumsi juga gitu. Terus gunanya apa juga gitu. Mungkin orang banyak yang belum tahu itu ya, maksudnya even sesuatu yang dimarketkan sustainable ataupun sesuatu yang peduli alam, tapi ketika itu menjadi masif, itu kembali lagi merusak gitu ya. Merusak. Kayak masalah sekarang orang-orang pada belanja pakai tas kain gitu. Tapi setiap ada tas yang motifnya lucu, dia beli lagi, terus menjaga lingkungannya di mana gitu. Padahal sebenarnya harusnya kita menggunakan satu tas itu aja gitu kan. Itu aja gitu misalnya. Itu contoh aman. Atau beli tumbler lucu. Atau kayak sekarang, nah itu salah satu tren yang menarik juga sebenarnya, masalah tumbler dan eating utensils itu kan. Masalah tumbler sama peralatan makan itu kan sempat kayak ketika orang mulai beralih, semuanya pakai reusable tumbler, pakai reusable alat makan, sendok, garpu, segala macam, straws ya. Nyadar nggak sejak itu muncul, tren itu muncul, semua acara rapat atau nikahan gift bag-nya itu tumbler atau sendok makan atau sumpit atau garpu. Itu kan berarti secara langsung itu akhirnya jadi mass produce juga kan. Terus orang akhirnya koleksi tumblernya jadi banyak banget gitu. Terus tiap ada model baru, lucu, beli lagi. Jadi balik lagi, kalau kita menjalankan sesuatu yang kita anggap sustainable tapi kita sendiri nggak mengenal kata cukup, kita akhirnya
ya udah balik lagi sama aja. Kenapa? Sama aja, bedanya apa? Cuma beda kali ini kita nggak single use aja produknya gitu. Sama kayak misalnya kita beli baju. Sekarang kan kalau misalnya ngomongin masalah tren itu, kalau di social media tuh, di TikTok atau di Instagram tuh udah banyak banget micro trends, micro aesthetics, apalah segala macam core gitu. Dan itu kan akhirnya menjadi penyebab terutama anak muda ya, jadi overkonsumsi juga kan, karena mau ngikutin estetik ini dan estetik itu gitu. Tapi setelah tren itu selesai, baju itu kemana, nggak dipakai lagi, dibuang kan. Dalam perspektif fotografer, gimana sih sebenarnya menceritakan narasi climate change, lingkungan gitu, atau ke masyarakat ada juga ya, atau orang-orang yang terdampak gitu kan, dalam ranah fotografi itu bagaimana sih kalau lo menceritakannya? Kalau pribadi setiap mau memulai suatu project yang ada hubungannya dengan lingkungan atau masyarakat yang terdampak langsung dengan krisis iklim gitu, gue selalu ngelihat posisionalitas diri sendiri berkaitan dengan isu itu gimana. Tuh, kayak misalnya ngomongin masalah pribadi, I'm very privileged. Dengan tinggal di Jakarta ngomong campur aduk bahasa Inggris, bahasa Indonesia kayak gini. Terus habis itu pendidikan lanjut S2 di luar negeri segala macam, very privileged kan. Jadi ketika mau menulis suatu cerita atau misalnya mau menyajikan suatu cerita gitu, gue juga make sure kayak cerita yang disajiin ini tidak nggak speaking over orang-orang yang ada di yang diliput di situ gitu. Misalnya ambil contoh, tahun lalu itu sempat ngeliput soal konflik gajah dan manusia di Cotgirek di Aceh. Jadi ada satu daerah itu di Cotgirek itu, dia itu perkebunan sawit luas banget, dan konflik gajahnya itu ada di dalam, di 12 km, kurang lebih 12 km dari masuk ke perkebunannya itu. Akhirnya jadi konflik itu kan karena lahannya dibabat. Akhirnya gajahnya kehilangan habitat aslinya, tapi mereka kan inget sama jalurnya itu kan. Jadi mereka masuk ke desa dan akhirnya terjadi konflik di situ. Gajahnya diracun atau dibunuh atau gimana lagi, disakitin lah gajahnya. Idealnya kan sebenarnya enggak. Waktu aku kesana, emang yang di interview itu nggak ngelakuin itu gitu, nggak melakukan kekerasan kepada gajahnya. Cuma ada juga beberapa petani yang melakukan kekerasan itu kan sama gajahnya. Ketika kita ceritain itu, jadi mikir gitu, sebenarnya kalau misalnya posisinya kita ada di mereka gitu, kita punya lahan, kita nggak punya option pekerjaan lain selain bertani di situ, dan ini ada makhluk gede banget datang dari hutan ngancurin ladang kita. Kadang satu-satunya solusi mungkin yang kepikiran di kita untuk survive cuma ngeracun si gajah itu gitu. Gue nggak ngebenerin mereka ngeracun gajah itu bener ya, cuma kayak mungkin ada beberapa posisi ketika kita nggak tahu gitu secara ideal kita bisa mikir kayak, oh ya janganlah itu kekerasan hewan apa segala macam. Tapi ketika posisi kita ada di situ dengan segala keterbatasan dan kekurangan akses, satu-satunya cara mungkin ya cuma itu gitu yang bisa dilakukan. Jadi ketika kita tahu positionality kita itu di mana, tempat kita di mana, social cultural background kita gimana, pendidikan kita seperti apa, terus habis itu kita punya pilihan lain apa enggak gitu. Itu kita jadi bisa, sebenarnya kita bisa lebih menyampaikan cerita mereka, tapi enggak speaking over. Dan yang satu yang sebenarnya paling aku nggak suka itu banyak banget orang yang masih bilang we have to give voice to the voiceless, padahal they do have voice, cuma perlu di-amplify aja gitu. Gitu sih. Ini menarik sih, karena ini dialog di episode sebelumnya itu ada salah satu namanya Arisa, dia adalah campaigner wildlife di Sumatera kan. Ada satu statement menurut aku membuat aku merenung sedikit sih. Dia bilang begini, pada akhirnya dari yang dia kan jurnalis juga kan, dia mempelajari masalah isu wildlife dan climate change. Dia bilang begini, pada akhirnya untuk semua orang mulai peduli dengan alam dan juga sistem yang sehat, yang harus diselesaikan adalah ekonominya dulu. Iya, betul. Setuju nggak dengan itu? Aku setuju banget sih. Karena aku nggak bilang orang yang dari ekonomi rendah nggak bisa peduli lingkungan ya. Bisa dan sangat bisa. Dan banyak juga yang peduli sama lingkungan kok, banyak.
Cuma kadang ada posisi di mana untuk makan aja kita masih mikir gitu. Nah, untuk makan aja kita masih mikir, ya untuk masalah lingkungan itu nomor 2, nomor sekian lah gitu. Benar. Kadang jadi mikir sebenarnya kepedulian akan lingkungan, kepedulian akan hal-hal seperti itu apakah itu datang dari karena kita punya opsi gitu. Karena kita punya opsi untuk hidup sehat, karena kita punya opsi untuk hidup sustainable, karena kita punya opsi untuk melakukan segala hal yang bisa menyelamatkan bumi gitu kan. So, one of the best solution adalah kita ya menyelesaikan masalah ketidaksetaraan ini dulu gitu kan. Baik itu ekonomi dan sosial gitu ya. Iya, sosial ekonomik itu penting sih, ketidaksetaraan. Mulai dari ketidaksetaraan ekonomi sampai ketidaksetaraan gender itu ya, sangat berpengaruh terhubung semua gitu. Oke Vin, tadi kan lu pernah juga mention dan gue lihat karya lu juga kan, lu pernah mendokumentasikan masyarakat adat Bajo ya, di Wakatobi bener? Di Wakatobi sama di Kendari. Ya, nah ini menarik sih, karena kan kalau dari pengalaman aku kan mendokumentasikan narasi tentang hubungan masyarakat adat ke hutan kan, tapi ini kan laut kan juga termasuk lingkungan kan gitu. Yeah. So, apa sih yang lu pelajari dari selama lu tinggal bersama masyarakat adat Bajo? Jadi dampak iklim ke mereka itu cuacanya jadi nggak jelas, jadi laut juga memanaskan. Benar. Ikan tuna yang biasanya mereka bisa ngambil tuna dari jarak dekat, tunanya pindah ke laut yang lebih dalam dan lebih jauh. Jadi bensinnya lebih mahal lagi ke sana dan mereka harus ngutang dan segala macam gitu. Akhirnya mereka relying sama ini yang di Kendari itu mereka relying akhirnya sama si ikan-ikan yang ada di koral. Pakai tombak juga gitu. Terus itu waktu itu di Bajo, terus satu lagi bukan masyarakat Bajo tapi di Ambon, di negeri Asilulu. Mereka masyarakat asli sana sih, cuma bukan Bajo ya. Tapi ini yang menarik sebenarnya waktu di situ, waktu di Asilulu ini. Jadi karena tunanya pindah ke laut dalam dan lebih jauh, jadi mereka relying sama ikan-ikan koral. Mereka tuh pakai satu alat namanya bubu. Itu kayak kerangkeng, kayak perangkap ikan besar banget dari kayu gitu. Itu mereka taruh di dasar laut. Terus setelah ditunggu berapa lama ikannya ngumpul masuk ke dalam situ, baru diambil. Ikannya keluar banyak banget gitu kan. Waktu aku ikut melaut sama mereka, ngambil ikannya itu kan banyak banget. Itu abundant banget sampai kayak 2 perahu gitu. Tahu nggak hal pertama yang dilakuin apa? Apa? Menurutmu apa? Nggak tahu sih, belum kebayang. Dijual apa gimana gitu? Mungkin dijual. Hal pertama yang mereka lakuin itu kayak hampir 60% dari ikan tangkapan itu dibagiin ke masyarakat lokal. Oh wow, komunal banget ya? Iya, jadi ada satu pulau, itu kan waktu itu gue di pulau utamanya, itu kayak pulau agak terpisah gitu, lupa namanya pulau apa. Jadi di situ lagi ada hajatan, ada yang lagi nikah gitu. Aku itu ikut ngambil ikan sampai kedalaman yang bubunya ada di kedalaman 7-10 meter. Ketika mereka ngambil yang lebih dalam, kan butuh effort lagi kan. Jadi kayak orang di dalam kapal, di perahunya tuh mesti dikurangin gitu. Terus akhirnya yaudah aku sama nelayannya ditaruh di satu pulau ini. Terus yaudah nungguin di situ. Terus dan di situ emang lagi ada hajatan, lagi ada orang nikahan. Terus gak lama si bapak yang di interview ini tuh datang dengan perahunya gitu. Udah dapat tangkapan nih segala macam. Oke, itu hal yang pertama mereka lakuin itu dikeluarin, dan itu orang dari pulau itu tuh ngerubungin si perahu ini yang baru dari ngambil bubu ini, dan itu kan dibagi-bagi. Wow. Gratis. Satu pulau itu kayaknya dapat semua, bahkan terus aku tanya kan, ini tuh buat karena emang lagi ada hajatan apa gimana? Oh enggak, kalau misalnya itu juga nggak mungkin habis sekarang kan, maksudnya hajatan ya paling berapa sih gitu kan? Ya nanti itu buat mereka makan juga gitu. Terus gue tanya, ini nanti mereka bakal bayar ke bapak apa gimana? Sebelum, oh ya nggak usah lah, kenapa harus bayar? Itu kan ini kan laut kita gitu. Oh wow. Jadi terus yang dijual, ya ini udahlah cukup segini dijual, dan itu emang dikasih lihat yang dijual cuma kayak ada satu kotak itu dijual. Sisanya ya dibagi-bagi. Menurut lo bisa nggak sih kayak culture komunal itu diimplementasikan ke urban, ke kota? Sebenarnya menurut gue bisa sih. Kayak tapi nggak tahu ya pengaplikasiannya di sini bakal bisa kejadian apa enggak. Tapi menurut gue bisa. Kayak misalnya ada satu daerah punya kebun kolektif gitu. Kita sama-sama nanam sayur bareng, terus nanti kita harvest bareng, terus dibagi-bagi. Menurut terus bisa aja, kenapa enggak gitu.
Atau misalnya ketika kita punya barang berlebih, kita bagi-bagiin, nggak usah langsung kayak ada bencana alam di sini, itu bagus, kita langsung bagiin ke sana atau apa, itu bagus. Cuma kita juga bisa mikir, teman-teman kita juga butuh baju kok, teman-teman kita juga pengen baju baru dan mungkin kita punya baju lebih gitu. Kita bagi-bagi, itu juga kan sebenarnya salah satu bentuk komunal gitu kan. Sirkulasinya tuh ada gitu, jadi si pakaian yang kita beli atau misalnya barang yang kita beli dan udah nggak dipakai itu ya nggak dibuang percuma dan nggak cuma numpuk aja gitu. Benar. Jadi itu ada purpose-nya tuh jalan terus gitu. Benar. Dan sustainable adalah sirkular kan? Iya, dan sirkular. Atau misalnya kita punya kebun di rumah gitu. Terus kan misalnya kita panen kayak aku punya kebun kangkung di atas dan kebun sayur kecil gitu di atas. Kalau misalnya lagi panen tuh banyak banget gitu. Terus dihabisin di rumah juga kan nggak mungkin. Benar. Terus ya udah kita bagi-bagi aja, itu juga salah satu bentuk kita untuk menjalankan nilai itu sih. Wow. Dalam konteks krisis iklim, masih ada harapan nggak sih? Good question. Kalau dibilang masih ada harapan, mungkin yang nikmatin bukan gue ya. Oke. Mungkin yang nikmatin generasi nggak tahu keberapa gitu. Menurutku kalau kita sebenarnya bisa fokus sama apa yang kita tuju, apa yang kita mau, dan kita konsisten untuk melakukan berbagai macam aksi untuk ke situ secara kolektif terutama ya, bukan secara individu. Menurutku mungkin kita bisa balik lagi, kita bisa imagining a better future gitu. Dan jangan lupa juga kalau misalnya ketika kita ngomongin masalah climate crisis gitu, kita bukan cuma ngomongin orang-orang yang ada di sekitar kita juga gitu. Kita juga ngomongin orang-orang yang terdampak langsung dengan climate crisis, misalnya masyarakat adat atau komunitas-komunitas yang marginalized lainnya kan banyak gitu. Kita juga harus kayak ingat yang terdampak duluan tuh mereka gitu. Jadi gimana kesananya gitu. Kalau kita bisa sadar akan hal itu dan gimana impact-nya climate crisis ke beberapa bagian dari masyarakat dan sebagaimana buruk impact-nya kepada mereka, itu menurutku mungkin kita bisa menjadi lebih baik dari sekarang. Ketika ngomongin masalah alam ya, kita termasuk bagian dari alam, kita entity yang sama dengan alam, kita bukan sesuatu yang terpisah. Benar. Ketika kita menyadari itu dan kita menyadari bahwa we are part of the ecosystem, jadi kita juga harus menjaga dong ekosistem kita. Kita juga harus menjaga dong hutan kita, laut kita, halaman belakang kita gitu, semudah itu gitu. Binatang-binatang yang ada di situ, makhluk-makhluk non-humans lainnya gitu. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari alam, menurutku sebenarnya kita sinkron. Ya kita sinkron, dan ketika punya kesadaran itu pasti ya nggak tahu ya, mungkin pasti ada lah keinginan, mestinya ya, pasti ada keinginan untuk melindungi apa yang sebenarnya bagian dari kita juga gitu. Ini ada pertanyaan penutup dan sesuatu yang selalu aku tanyakan ke narasumber juga gitu kan. Karena kan Sabda Bumi kan sebuah eksplorasi tentang arti cukup kan. Maksudnya gimana kita supaya tetap tahu batasan, tidak merusak lingkungan, dan juga peduli dengan sekitar gitu kan. Mau baik itu manusia ataupun satwa ataupun tumbuhan gitu kan. So, apa arti cukup bagi seorang Vini? Cukup itu ketika kita tahu batasan, ketika apa yang kita inginkan dan kita butuhkan terpenuhi, dan kita tahu di mana kita harus berhenti. Sama kayak kita makan deh. Kita makan, kalau kita udah mau kenyang juga dianjurin, ada beberapa ajaran menganjurkan untuk berhenti kan. Sama sih sebenarnya. Ketika itu berlebih juga akhirnya nggak baik buat kita gitu. Kebutuhan kita sudah terpenuhi semuanya, ya udah kita tahu di mana batasnya dan nggak harus terus-menerus mengeruk bumi atau misalnya mengeruk ya balik lagi kayak lingkungan, jadi overeksploitasi gitu. Ketika kayak tadi cerita yang di Ambon tadi aku ceritain itu, ya udah jatah yang dibutuhkan sama nelayannya waktu itu ya cuma 1 kotak, yang lainnya bukan jadi dia timbun. Iya, jadi kita nggak menimbun harta, nggak menimbun makanan, nggak menimbun apa hal-hal itu yang kita butuhkan sebelumnya ketika kita udah punya gitu.
Kalau menurutku itu sih. Sirkular dan tahu batasan. Tahu batasan. Yang penting itu tahu batasan. Kita tahu limit kita di mana dan nggak berusaha untuk ngejebol limit itu. Dialog dengan Vini membuat saya sadar bahwa pada akhirnya hidup berkelanjutan dan peduli dengan lingkungan tidak hanya sekedar hitam dan putih. Masalah perubahan iklim adalah isu yang interseksionalitas. Ketika kita berbicara tentang menyelesaikan krisis iklim, maka kita juga harus berbicara tentang kesenjangan sosial yang juga harus diselesaikan. Mungkin jika kita harus menyederhanakan kompleksitas yang kita temukan selama pembicaraan ini, pada akhirnya percepatan krisis iklim adalah byproduct dari konflik manusia itu sendiri. Seperti yang dikatakan Vini, selama kita memakai kacamata kuda dan tidak mau melihat atau menyelesaikan isu sosial yang ada terjadi di sekitar, maka kerusakan lingkungan pun tidak akan menemukan akhirnya. Peduli dengan alam adalah peduli seutuhnya dengan semua elemen yang ada, baik itu satwa, tumbuhan, dan juga manusia. Mungkin ini tugas yang berat, tetapi mungkin juga tidak. Karena pada akhirnya, kitalah yang menentukan takdir narasi ke depannya. Selagi kita semua masih memegang teguh harapan dan aksi akan perubahan yang lebih baik, maka alam pun akan kembali memberikan kita kesempatan kedua. Oke teman-teman, itulah episode hari ini. Kita membicarakan tentang budaya manusia tadi di awal kan, tentang peradaban, tentang bagaimana kita sepenuhnya, gimana kita masyarakat kota bisa menjaga lingkungan dan juga mengenal arti cukup, tahu batasan. Dan Vini menjawab dengan elegan dan penuh dengan insights hari ini gitu. Mungkin Instagram Vini ada, kalau orang mau baca tentang artikel atau apa, ada? Ada di Instagram paling. Ada di Instagram. @Fiensh, F-I-E-N-S-H. Iya, di situ nanti kalian bisa melihat karya-karya Vini dan juga beberapa tulisan Vini gitu kan. Oke semua, see you on the next episode.